Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan belajar kembali firman Tuhan. Kiranya Ia memberikan kita pemahaman yang benar dan kemampuan untuk melakukannya supaya kita benar-benar dapat memuliakan Dia. Oleh karena itu, marilah meminta pertolongan dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk kasih setia dan pertolongan-Mu yang tiada hentinya. Oleh karena itu, kami bersyukur dan kami mau mendengarkan suara-Mu. Tetapi kami berharap Engkau berkenan menolong kami dan memberikan kami pemahaman yang benar. Tolonglah kami dan kuatkan kami, supaya kami sungguh-sungguh mengerjakan apa yang Tuhan inginkan. Dalam nama Yesus, amin. Kita akan membaca satu bagian firman Tuhan yang kembali dituliskan oleh Petrus kepada kita semua, yaitu dalam 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-8 dan 9. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang, dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Ketika kita melihat perikop ini, maka perikop ini diberikan judul Kasih dan Damai dalam terjemahan baru bahasa Indonesia. Tetapi uniknya, perikop ini diapit oleh dua perikop yang jauh berbeda dengan apa yang sedang kita baca. Perikop yang pertama berbicara mengenai hidup bersama suami istri, sedangkan perikop selanjutnya berbicara mengenai penderitaan dan kita harus bersabar. Maka kita perlu memikirkan apa tujuan ini diletakkan berada di tengah-tengah. Maka saya memikirkan bahwa sesungguhnya baik suami atau istri, baik dalam penderitaan, kita harus terus memiliki kasih dan hidup dalam perdamaian. Oleh karena itu, pesan yang disampaikan oleh Petrus kali ini bukan saja berbicara kepada suami atau istri, tetapi kepada setiap kita. Oleh karena itu Petrus berkata, dan akhirnya seakan-akan ini adalah kata-kata terakhir dari Petrus. Padahal ia masih banyak sekali mengungkapkan pesan-pesan di ayat-ayat selanjutnya. Tetapi mengapa Petrus mengatakan dan akhirnya? Ia mengatakan demikian karena di pasal-pasal selanjutnya ia sedang menjelaskan bagaimana sebenarnya orang Kristen harus hidup. Orang Kristen harus hidup seperti Kristus, karena mereka sudah dipanggil dari gelap menuju terang. Hidup seperti Tuhan Yesus, di mana Yesus menebarkan kasih kepada setiap orang lewat setiap kebenaran yang juga Ia sampaikan. Maka Petrus berkata, dan akhirnya, ketika kita sadar bahwa kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, kita harus memikirkan kata-kata ini, dan akhirnya. Apa akhir hidup kita? Apa akhir dari setiap pertolongan Tuhan? Apa akhir dari setiap pengampunan Tuhan? Maka akhirnya ialah kita harus seia sekata, kita harus sepemikiran, kita harus seperasaan, kita harus mengasihi. Bukan berarti kita tidak boleh berbeda pendapat dengan orang lain. Tetapi artinya ini adalah saat kita berbeda pendapat dengan orang lain, berbeda pemikiran dengan orang lain, hendaklah kita mengejar perdamaian dan bersatu mencari titik temu dari setiap perbedaan itu, dan hidup dalam damai bukan pertikaian. Oleh karena itu, akhirnya orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan harus saling mengasihi, harus saling menopang, dan harus mengerti perasaan orang lain. Dan yang paling dalam lagi, Petrus berkata, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita tahu bahwa dalam Injil juga dikatakan, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Ketika orang menampar pipi kiri beri pipi kanan, ada orang yang minta jubah beri jubah yang lain. Maka sesungguhnya Petrus sedang mengulang-ulang apa yang Yesus katakan. Ia ingin menekankan kepada kita semua sebagai orang yang telah diselamatkan, bahwa kita harus hidup dalam perdamaian, hidup dalam kasih, memberkati orang lain, memberikan yang baik kepada orang yang berbuat jahat, berdoa bagi setiap orang yang menganiaya, meminta berkat bagi setiap orang yang mengutuk. Ini bukan hal yang sangat mudah, tetapi justru sangat sulit sekali. Tetapi sekali lagi,
ketika Petrus berkata, "Dan akhirnya," artinya ini adalah kesimpulan dari hidup orang-orang yang telah diselamatkan. Ketika Yesus telah mati bagi kita dan kita percaya, maka akhirnya hidup kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, tidak boleh membalas apa yang jahat dengan apa yang jahat, tidak boleh memberikan apa yang kita tidak suka kepada orang lain. Oleh karena itu, di sisi yang lain, firman Tuhan juga berkata, ketika engkau mengingini orang lain melakukan hal yang baik kepadamu, maka lakukanlah seperti itu. Ketika kamu tidak mau dilukai, jangan melukai. Ketika kau mau dikasihi, kasihilah pertama sekali. Oleh karena itu, jangan membalas, jangan memberikan apa yang kita tidak suka. Ingatlah, Tuhan melakukan semua untuk kebaikan kita. Bahkan Ia melukai dirinya untuk kita. Oleh karena itu, kejahatan kita tidak dibalaskan setimpal dengan apa yang harusnya kita terima. Ia berbelas kasihan, penuh dengan kemurahan. Dan akhirnya hendaklah kita juga demikian. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Bapa dalam surga, kami tahu sering kami tidak menyukai orang-orang yang membenci kami. Kami sering melukai hati mereka. Ampuni dan kasihanilah kami. Tolonglah kami supaya kami sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan inginkan, supaya kami jangan membalas apa yang orang lain lakukan kepada kami. Justru kami harus melakukan kasih dan kebaikan melebihi orang yang telah melakukan kasih kepada kami. Kiranya Engkau menolong kami. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Amin.